Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuhalna Tiara dengan NIM 1201003244403, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 3D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskariau. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perencanaan pendidikan dalam pembuatan RPP atau rencana pengembangan pembelajaran. Baik, sekarang masuk kepada video pembelajaran. Assalamualaikum Ananda semuanya. Hari ini kita masuk kepada pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila. Yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang langsung saja kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan negara, tujuan negara, dan norma bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Hal itu, peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila. Sejarah singkat Pancasila sebagai dasar negara, secara umum ada dua periode sejarah perumusan Pancasila, yaitu periode pra-perumusan dan periode penetapan Pancasila. Periode pra-perumusan Pancasila yaitu pada masa lampau, cara hidup yang selaras dengan nilai Pancasila telah menjadi kebiasaan suku bangsa di Nusantara. Periode perumusan dan penetapan yaitu dalam sidang BPU PKI. Nah, jadi itu pembahasan dari Ibu. Dari yang Ibu jelaskan tadi, adakah pertanyaan? Jika tidak ada, sekarang Ibu mau Ananda semuanya membaca lagi bukunya dan menggali informasi yang ada di buku. Setelah itu, Ibu akan bertanya kepada Ananda semua, dan Ananda semua harus menjawab pertanyaan dari Ibu semampunya. Nanti setelah itu, Ibu akan memberi evaluasi setelah mendengarkan jawaban dari Ananda semuanya. Baik, Ibu rasa sudah cukup waktunya untuk membaca buku. Sekarang Ibu akan memberi pertanyaan dan siap-siap untuk menulis pertanyaan dan kemudian Anda semua menjawabnya pada buku masing-masing. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk Anda semua menulis jawabannya pada buku dan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, sudah cukup ya waktunya Ibu rasa. Sekarang Ibu mau mendengar jawaban dari Ananda semuanya. Apakah Ananda ada yang ingin membacakan jawabannya di depan kelas? Jawaban dari murid yaitu dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ada sejumlah sidang serta diskusi yang dilakukan. Proses tersebut diawali melalui sidang BPU PKI. BPU PKI mengadakan sidang pertama persiapan kemerdekaan Indonesia
pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Nah, betul. Jadi, dalam perumusan dan penetapan Pancasila itu ada sejumlah sidang. Dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh kemerdekaan mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Adapun tokohnya diantaranya ada Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Setelah sidang PKI selesai, Badan Kepanitiaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu mengambil masa reses. Dalam masa reses tersebut, sejumlah anggota PKI melakukan perumusan kembali, kemudian disebut dengan Panitia 9. Pembentukan Panitia 9 ini memiliki tujuan untuk menjembatani perbedaan pendapat yang ada dalam sidang sebelumnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, kepanitiaan kecil tersebut berhasil merumuskan dasar negara yang sudah melalui persetujuan berbagai pihak. Hasil rumusan tersebut dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hasil rumusan diumumkan dalam sidang kedua tanggal 10 Juli 1945. Kemudian disetujui untuk dijadikan rancangan dasar hukum atau UUD negara yang setelah itu diambil oleh PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan pembukaan dan hukum dasar negara sebagai konstitusi yang kemudian dinamakan menjadi UUD 1945. Pada isi pembukaan tersebut terdapat 5 butir dasar negara yang terletak pada alinea keempat. Sejak itulah negara Indonesia yang kita kenal hingga kini ditetapkan. Dasar negara tersebut kemudian disebut dengan Pancasila berdasarkan jumlah isinya. Ibu rasa sudah jelas ya untuk tambahan materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir, dengan Anda semua menjawab pertanyaan tersebut setelah Ibu beri waktu 5 menit. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, pertanyaannya, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara? Ibu beri waktu 5 menit ya untuk menjawab pertanyaannya, kemudian Ibu akan bertanya lagi seperti pertanyaan pertama tadi. Sudah 5 menit, apakah ada yang ingin membacakan jawabannya? Jawaban murid, karena Pancasila memiliki makna yaitu pertama sebagai dasar menata negara yang merdeka dan berdaulat, sebagai dasar mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, dan sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas peri kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang Ibu akan menambahkan lagi jawaban yang telah Ananda berikan tadi. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Alasan Pancasila dijadikan dasar negara yaitu salah satunya nilai yang ada dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia, bahwa nilai-nilai yang ada pada Pancasila mencerminkan kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia yang beragam-ragam, mulai dari suku, bahasa, adat, budaya, bahkan keanekaragaman hayati. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena kepribadian bangsa Indonesia yang harus tetap bersatu teguh dan berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebelum lahirnya Pancasila, dasar negara Indonesia adalah Piagam Jakarta. Tetapi ada beberapa oknum yang tidak setuju dengan hadirnya Piagam Jakarta ini sebagai dasar negara dikarenakan isi sila pertamanya yang menyangkut satu pihak dan tidak mencerminkan kepribadian bangsa yang beragam-ragam. Sehingga digantikanlah Piagam Jakarta ini dengan Pancasila sampai sekarang. Oleh sebab itu, kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila ke kehidupan kita sehari-hari agar menunjukkan kepribadian bangsa dan menunjukkan dasar negara kita yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, jadi itulah alasannya mengapa Pancasila dijadikan dasar negara. Sudah cukup jelas ya rasanya semuanya. Jadi, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu rasa sudah cukup semuanya dan semuanya sudah cukup jelas. Jadi selesailah materi kita mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itulah
video pembelajaran yang sudah saya buat, yang sesuai dengan rencana pengembangan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.